Halo semua, gua Ridwan. Di sini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu uh, ini dia, modul 8 atau script dasar atau basic scripting. Nah, di sini kita uh, pokok pembahasannya yaitu pengertian script shell dan manfaatnya, struktur dasar script shell, shebang dan komentar, perintah output, echo, printf, variabel dalam script shell, input pengguna read, kondisional dasar if else, perulangan dasar for atau while, memberikan izin eksekusi script. Ya, ini seperti biasa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ini tugas latihannya. Oke, pertama kita buat script bernama info sistem ESA yang menampilkan yaitu nama pengguna saat ini, direktori kerja saat ini, tanggal dan waktu ini. Saat ini versi bus yang digunakan. Oke, masuk aja ke dalam terminal. Seperti biasa, untuk buka terminalnya yaitu ctrl T lt T. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembuatannya. Kita buat dulu nano infosystem.sh. infosystem.sh. Nah, setelah masuk ini, kita akan buat ini nama pengguna saat ini. Kita bikin dalam yang ada di sini ya. Itu kita menggunakan echo. Oh ya, sorry, kita bikin ini ya dulu. Nah, kita echo nama saat. Nah, ini bebas ini namanya, nama penggunanya siapa. Kita enter aja, kita masuk ke itu lagi, lalu kita tulis directory kerja saat ini, directory terus itu kita tanggal dan waktu saat ini. Yuk, dat ya, bukan dat. Oke, setelah itu versi bus yang digunakan, versi bus yang digunakan. So, versi bus yang digunakan. Bus version N1 N N1. Nah, setelah
Ini sudah. Ini tuh script ini untuk menampilkan informasi dasar tentang sistem yang digunakan seperti nama pengguna, direktori kerja saat ini, tanggal dan waktu, serta versi bash. Digunakan untuk mengetahui konteks lingkungan kerja yang saat ini menjalankan script. Cara simpannya yaitu ctrl o enter, lalu ctrl x, ctrl o enter, ctrl x. Nah, setelah sudah keluar seperti itu, lalu kita kasih izin dan jalankan dengan menggunakan chmod plus x info system.sh. Ya benar, itu enter. Nah, setelah ini kita masuk ke dalam tersebut, info system.sh. Nah, nama pengguna saat ini. Nah, kalau sudah begini, berarti ini sudah benar. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2, itu buat script bernama checkumur.sh. Script ini harus minta pengguna masukkan ini. Oke, sekarang kita buat. Nah, untuk itu kita sama masih kita bikin tuh nano checkumur.sh nya. Cek. Nah, kita masuk ke dalam sini lagi. Bisa kita bikin bin bash-nya dulu. Nah, setelah itu kita bikin red p min p, masukkan umur Anda, kan? Masukkan umur Anda. Nah, setelah itu kita umur. Oke, di sini bisa diikutin aja.
G 18. Nah, oke. Saya akan menjelaskan secara singkat script yang kita bikin. Oke, script ini meminta input umur dari pengguna dan memberikan kategori berdasarkan umur tersebut. Di bawah umur, usia produktif atau usia senior. Ini contoh penggunaan kondisi if else dalam base. Oke, sekarang kita set dulu character O ter X. Nah, seperti biasa kita chmod dulu. Chmod plus X cek umur .sh. Setelah itu kita titik slash cek umur .sh. Masukkan umur Anda. Kita masukin contoh sebagai 20. Oke, usia adalah usia produktif. Nah, berarti umur 20 adalah usia yang produktif. Sekarang kita ke nomor 3. Buat script bernama buat berkas data. Excel scriptnya harus meminta pengguna masukkan jumlah berkas log yang ingin dibuat menggunakan ulangan for log. Oke. Kita masukkan script dalam terminal. Dan kita ke nomor 3. Buat berkas log. Finalnya buat berkas log .sh. Oke, kita masuk ke dalam sini lagi. Seperti biasa kita bikin dulu bin bash. Rapi mimpi. Masukkan jumlah berkas log yang ingin dibuat. Masukkan jumlah berkas log yang ingin dibuat. Jumlah
Nomor 1 jika I lebih kecil dari jumlah di dua di Oke, setelah sudah seperti ini tuh bertujuan untuk sejumlah berkas log dengan nama berurutan, misal log 1, log 2, dan sebagainya, dan menuliskan tanggal saat pembuatan ke dalam setiap berkas contoh penggunaan perorangan dan format string. Setelah itu kita save dulu ctrl o x. Nah, sudah bisa kita mengeceknya, kita chmod terus x. Tiga.
Nah, seperti itu. Jadi berkas dari log 1 sampai 3 sudah dibuat. Nah, setelah itu kita masuk ke nomor 4, yaitu buat script bernama hapus berkas sementara. Script ini harus memilih konfirmasi pengguna apakah Anda yakin ingin menghapus semua berkas di directory ini, yes atau no. Jika pengguna menjawab maka hapus semua berkas dengan ekstensi temp. Di directory 1 gunakan rm temp. Jika pengguna menjawab no, tampilkan penghapusan dibatalkan jika jawaban selain Y atau N tampilkan input tidak valid, gunakan if elif else. Oke, sekarang kita ke terminal lagi. Setelah itu kita pertama seperti biasa kita buat dulu nano hapus berkas sementara. Nah, setelah sudah masuk seperti ini kita in v Anda semua berkas tmp di directory saat ini di directory ini ya atau N, yes atau no. Konfirmasi. Nah, ini kita bikin gede aja deh biar kelihatan semuanya. Setelah itu kita masuk ke if konfirmasi konfirmasi. Konfirmasi tab. Oke. Tempe semua
Oh sorry, ini harusnya N. Penghapusan. Oh, sudah. Input tidak valid. Nah, oke. Nah, penjelasan untuk script ini yaitu meminta konfirmasi pengguna sebelum menghapus semua berkas dengan ekstensi .tmp di directory saat ini. Ini contoh penggunaan input, penggunaan, dan pengkondisian dengan operator logika. Setelah itu kita save ctrl+t o enter x, lalu kita chmod plus x hapus berkas sementara. Nah, kita ingin menghapusnya, jika benar itu tinggal ketik Y. Nah, karena file time-nya tidak ada, jadi tidak ada. Misal contoh ingin masang nih widgetnya A, nah input tidak valid gitu. Atau coba lagi deh, no, nah, bisa dibatalkan, jadi tidak ada itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam nomor 5. Nomor 5 yaitu tantangan buat skrip sederhana menghitung mundur dari 10 hingga 1. Setiap hitungan mundur, skrip harus menampilkan sisa waktu, dan setelah mencapai 0, tampilan launch. Oke. Sekarang kita masuk nomor 5. Oke. Kita bikin lagi nano hitung mundur.sh, hitung mundur.sh. Setelah sudah masuk, kita bikin lagi pin flash. For sama dengan 10. Jika I lebih besar sama dengan 1, esok sewaktu slip 1. It's a launch.
Setelah itu kita share dulu. Oh ya, penjelasannya script ini untuk melakukan hitungan mundur dari 0 ke 1 dengan jeda 1 detik setiap hitungan, lalu menampilkan pesan launch. Ini contoh penggunaan perulangan dan fungsi sleep untuk jeda waktu. Sekarang setelah kita sudah save, mari kita buka, kita beri akses dulu ya Hamot execute sh. Syntax error. Sebentar, berarti kita kalau gitu kita kena dulu ulang, ada yang perlu diperbaiki. Coba kita save ulang. Nah, kita buka lagi. Nah, ini dia. Nah, ini kayak balapan ya. Gak apa-apa. Nah, mungkin sebenarnya itu saja. Tapi sebelum itu kita ada seperti biasa tambahan sedikit dari penjelasan kita, yaitu kita masuk ke dalam analisa dan pembahasan. Nah, oke, pertanyaan pertama ini, karena ini sudah selesai, kita tutup aja. Nah, ini dia analisa dan pembahasan kita. Oke, kita masuk ke dalam pertanyaan pertama. Jelaskan peran si bank seperti yang tadi kita bikin itu yang di awal. Ini tanda ini Binbase pada awal step script shell. Apa yang terjadi jika baris ini tidak ada? Oke, peran si bank atau itu tanda yang tadi itu seperti pagar, tanda seru, Binbase, itu artinya si bank memberitahu sistem interpreter mana yang harus digunakan untuk menjalankan script. Jika tidak ada script, mungkin tidak dijalankan dengan interpreter yang tepat dan harus dijalankan secara eksplisit dengan nama base, nama script.sh gitu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Mengapa penting untuk menggunakan tanda kutip ganda? Tanda kutip ganda di sekitar variabel saat menggunakan dalam kondisi if, misalnya if nama atau ini. Oke, jadi penjelasannya, tanda kutip ganda di atas itu yaitu untuk mencegah masalah jika variabel kosong atau berisi spasi, sehingga kondisi if tetap berjalan dengan benar tanpa adanya error. Nah, seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke nomor 3, yaitu
Jelaskan perbedaan antara perulangan for dan while. Berikan contoh skenario di mana masing-masing lebih cocok digunakan. Oke, untuk penggunaan for biasanya itu digunakan untuk mengulang dengan jumlah iterasi yang sudah diketahui, misalnya iterasi pada daftar atau rentang angka. Sedangkan kalau buat while itu digunakan untuk mengulang selama kondisi tertentu terpenuhi, cocok untuk iterasi yang tergabung dalam kondisi dinamis. Nah, contohnya tuh kalau for biasanya untuk membuat file log berurutan, sedangkan while cocoknya untuk menunggu input pengguna sampai valid. Nah, seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke dalam nomor 4. Jelaskan bagaimana Anda akan menggunakan kombinasi read, if, else, dan echo untuk membuat skrip sederhana yang menanyakan nama pengguna dan memberikan salam personal dalam perbedaan berdasarkan nama tertentu. Oke, untuk contoh penggunaannya kita masuk aja kali ya, kita bikin lagi. Sekarang kita coba kita buat deh, kita buka lagi terminalnya, lalu kita bikin nano apa tadi, contoh ya, contoh kombinasi, kita bikin aja contoh kombinasi .sh. Oke, setelah sudah masuk sini kita bikin itu biasa bin bash. Nah, setelah itu kita bikin read min p, masukkan nama Anda, nama. Setelah itu kita if nama. Ini contoh aja. Selamat datang kembali.
itu kita save, enter, keluar. Nah, itu kita coba lagi menggunakan chmod contoh. Oh iya, sorry, chmod aduh lupa pakai tambah plus. Nah, coba nih kita masukkan nama Anda. Nama Ridwan. Nama Ridwan senang bertemu denganmu. Nah, seperti itu. Ini untuk pertanyaan nomor tadi, nomor 4. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Diskusikan pentingnya memberikan izin eksekusi chmod plus X pada script shell sebelum dapat dijalankan. Apa yang terjadi jika izin ini diberikan? Nah, ini tadi contohnya. Nanti kan gue lupa nih nambahkan tanda ini plus X. Nah, jadinya begini, chmod missing operated. Contohnya sudah kita contohin kata. Ya dah. Nah, pokoknya inti itu contoh jika gagalnya itu seperti ini jadinya tulisannya. Jadi harus ditambahkan plus X ini. Oke, sekian aja tutorial kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.